Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Saya dengan Christian Toar, dan selamat datang juga kepada teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Ya, selamat bergabung. Oke, di video kali ini saya akan kasih tahu perbedaan dari masing-masing alat ini. Perbedaan antara crossover dan preamp parametric equalizer ini. Jadi yang pertama yang saya kasih tahu dulu dari masing-masing alat ini, crossover dan preamp parametric ini, dia mempunyai tujuan yang sama sebenarnya. Tujuannya itu ialah untuk mengolah audio sebelum masuk ke bagian power, baik power 4 channel baik power 4 channel ataupun power monoblock. Jadi dia memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengolah audio sebelum masuk ke bagian power mobil atau power amplifier, baik power 4 channel, power monoblock. Oke, yang pertama saya akan bahas dulu mengenai crossover ini ya. Crossover ini dia mempunyai fungsi yang utama ya. Tadi kan saya sudah bilang itu fungsi dari kedua alat ini, tapi crossover ini nih mempunyai fungsi yang paling utama, yaitu sebagai pengcutting frekuensi atau mengcutting suara. Jadi seperti ini, misalnya frekuensi atau suara yang tidak kita inginkan bisa kita cutting lewat alat ini. Jadi dia memotong frekuensi suara yang seharusnya dipotong atau tidak diinginkan. Misalnya kita lebih suka suara yang ada bassnya, otomatis kita cutting di frekuensi rendah. Tapi bila kita ingin mendengarkan suara dan frekuensi yang tinggi, terus seperti Twitter misalnya, kita cutting ke frekuensi yang tinggi seperti itu. Jadi dari alat crossover ini juga saya sudah menggunakan atau mencoba menggunakan alat ini. Dia juga sebagai penguat suara bass pada speaker subwoofer. Mungkin teman-teman tidak percaya, tapi saya sudah mencobanya sendiri dan itu berhasil, karena di bagian crossover ini, bagian bawahnya sudah subwoofer crossover. Jadi ini dia, kita bisa mengatur frekuensinya, bass boostnya, passingnya, modenya, dan level gainnya ya, seperti ini. Dan sedangkan preamp parametric ini dia fungsinya itu untuk menaikkan atau menurunkan suara ya, baik suara bass, mid, dan treble. Jangan sampai salah. Jadi fungsi dari preamp parametric ini ya untuk menambah atau menaikkan dan menurunkan suara seperti bass, mid, dan treble, seperti itu. Jadi beda ya, ini untuk mengcutting suara, ini untuk menambah dan menurunkan frekuensi. Kalau crossover ini dia hanya mengcutting frekuensi, sedangkan preamp parametric ini dia bisa menambah frekuensi dan menurunkan frekuensi. Jadi teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bingung, gimana kalau saya hanya menggunakan salah satu dari alat ini. Yang saya sarankan, bagusnya
teman-teman gunakan yang preamp ini dulu. Nanti kalau ada budget lebih atau uang lebih, baru teman-teman tambah dengan alat ini. Oke. Saya juga seperti itu. Sebelum saya beli alat ini, saya menggunakan alat yang ini dulu, karena fungsinya yang saya ketahui, dia bisa mengatur volume dari keseluruhan frekuensi ini. Jadi bila teman-teman ingin ke suara Twitter ya, atau Meet, saya sarankan teman-teman menggunakan alat preamp ini ya. Ataupun kalau teman-teman lebih ingin ke suara yang lembut, saya sarankan teman-teman gunakan alat crossover ini. Saya jamin suara yang dihasilkan dari crossover ini itu suaranya lembut ya, karena dia sudah sebagai cutting frekuensi seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau crossover ini untuk mengcutting frekuensi, dan kalau untuk preamp ya, sedangkan preamp ini dia untuk menambah dan menurunkan suara atau frekuensi seperti itu. Jadi tidak ada salahnya juga kalau teman-teman sudah mempunyai kedua alat ini. Saya sarankan pakai saja kedua alat ini secara bersamaan. Dan saya juga menggunakan alat ini secara bersamaan. Lebih baik lagi hasilnya ya. Saya kasih gambarannya deh dulu. Jadi audio yang dari tape mobil ya, cara penyambungannya seperti ini. Audio dari tape mobil, baik itu double din, single din, atau head unit, Android, ataupun ya pokoknya tape mobil, audionya dari situ tuh. Hanya dari situ, kemudian dia masuk ke preamp parametrik ini. Dia masuk ke preamp parametrik ini, condenser ini. Setelah itu, setelah dia olah, dia salurkan ke crossover ini ya, dari tape mobil ke preamp ini, dari preamp ke crossover, dari crossover ini ke power amplifier, baik power 4 channel ya, 4 channel ataupun power monoblock. Jadi suara audionya dari tape mobil disalurkan ke preamp parametrik, dari preamp parametrik ke crossover, dari crossover ke power amplifier. Jadi seperti itu ya, cara penyambungannya atau cara pemasangannya dari masing-masing soket RCA ini ya. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara penyambungan atau instalasi dari masing-masing alat ini apabila kita gunakan secara bersamaan, agar supaya nantinya para pecinta audio lebih puas mendengar hasilnya seperti apa. Pasti penasaran. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Di video berikut saya akan kasih tahu, supaya teman-teman yang lain yang belum tahu bisa tahu ya. Jadi seperti itu. Jadi baik cara pengaturan potensio ini lebih tepatnya di mana ya, atau cara sehari-hari saya mengatur frekuensi-frekuensi ini, memutar potensi-potensi ini di mana, saya akan kasih tahu
dan juga ini cara pengaturan atau menempatkan dia di level berapa, frekuensinya di frekuensi berapa. Nanti saya akan kasih tahu, pasti hasilnya sangat luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman. Bila teman-teman sudah menggunakan alat ini, pakai saja alat ini. Bila teman-teman sudah ada alat ini, pakai saja alat ini. Tidak ada salahnya juga apabila kita menggunakannya secara bersamaan, atau kedua alat ini kita gunakan, tidak apa-apa, lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya. Subscribe channel ini agar supaya channel ini lebih berkembang lagi nantinya, dan saya pun lebih bersemangat lagi dalam membagikan video-video lainnya ya, tentunya video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.